Misalnya apa night di disco A, disco B. Itu tahun 90 tuh gue start. I.O ini sebenarnya kombinasi antara manajemen yang benar, Betul, setuju. kreativitas yang benar, Setuju. dan kalau stage management salah, I.O loh yang kena. 2008-2009 itu adalah masa kegelapan I.O. Ada beberapa perusahaan yang membawa I.O dari luar loh. Kalau dibilang mereka lebih bagus secara teknis, enggak. Tapi secara etos, gila. Welcome to the Daddy. Hai guys, ketemu sama gue Miki dari The Daddies. Saat ini gue mau ngebajak acara Retrois. Thank you, Miki. Buat informasi aja nih, Miki ini hostnya The Daddies. Jadi kalau lo ke YouTube cari ya YouTube, ketik The Daddies, ketemu muka-muka mereka. Yang otaknya pada kecil-kecil. Padahal kecil-kecil. Oke. Thank you, Miki. Hari ini thank you udah datang. Kita hari ini ngundang, kita mau ngebahas nih, melihat latar belakang lo. Kita membahas tentang event organizer. Wow. Or EO. Yes. Sekarang kan hits banget. Sekarang ya anak-anak kita kan udah hits dan sebagainya. Oke. Pada ngerti IO, pada ngerti IO. Sekarang. Ya. Oke, lo kan berpengalaman lama banget di dunia IO dari mulai kapan ada. Coba lo ceritain singkat sekilas dah pengalaman lo awal-awal lo mau masuk ke dunia IO. Kalau dulu sih kita belum ngomongnya IO ya. Yes. Gue startnya tuh tahun 90 dulu suka karena gue kerja di radio kan. Oke. Keluarga gue punya radio waktu itu. Oh, oke. Jadi gue bikin acara buat radio gue. Cuma bikinnya tuh di zaman dulu disco tuh. Oke. Keliling-keliling itu nggak? Keliling-keliling. Oke. Keliling-keliling. Kita bikin acara misalnya apa night di disco A, disco B. Itu tahun 90 tuh gue start kayak gitu. Tapi dulu kita bilangnya bukan IO sih. Bilangnya cuma kayak kepanitiaan gitu. Oke. Ya kan? Udah nih. Itu gue jalanin sampai tahun 94 deh. 94. Lumayan sih duitnya, tapi gue ke distract waktu itu. Oke. Gue punya kerjaan lain lagi yang ternyata ngasilin duit lebih gampang. Gue jadi penyiar, gue jadi penyanyi, gue jadi DJ, gue juga nge-host di beberapa acara gitu. Akhirnya dunia IO gue tinggalin tuh. Gue tinggalin sampai tahun 2000 ya kalau 98 lah, 98. Waktu itu udah mulai kita ngelihat di Amerika tuh udah mulai ada IO namanya, event organizer. Mulai ngelihat, gue ngerasa nih, dulu gue kerjain gini deh. Dulu gue kerjain kayak gini-gini. Pada saat itu jadi promotor kan. Gitu. Dan waktu itu juga ngelihat idolanya para promotor pada saat itu IO itu Mas Lok Slebor waktu itu. Rock. Ya kalau bikin acara tuh gila-gilaan banget kan, dan sukses gitu. Gue tertarik mau bikin. Nah pada saat mau bikin itu, ada teman-teman anak-anak yang kita bilang anak-anak event gitu ya, bilang, kita garap pasar yang bukan yang kayak gitu. Nanti lo bikin-bikin acara yang panggung gede segala macam itu, lo pasti susah nyari sponsor segala macam. Ada pasar yang belum kegarap. Apaan tuh? Gue tanya gitu. Ya udah, lo bikin IO untuk corporate. Oke, sorry, gue stop sampai di situ dulu. Kalau ngelihat omongan lo sekilas, sebetulnya IO itu kan bukan dunia baru ya, bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Kita sudah melakukannya zaman-zaman kita sekolah juga kan. Ya gue inget lah, zaman-zaman sekolah ikut kepanitiaan, apalah, whatever. Pentas seni gitu kan. Sampai cerita lo tadi kan masuk untuk radio lo sendiri kan. Tandanya bukan profesional lah ya. Masih kebutuhan. Iya, kebutuhan. Tapi pengemasannya udah profesional waktu itu. Oke. Tapi kita bilangnya bukan IO gitu. Kita bilangnya tuh entahlah. Cuma waktu itu radio gue namanya Antar Nusa kan. Oh tahu gue tuh. Ingat gue tante radio Antar Nusa. Gue ingat tuh. Itu kita bikin tuh di dulu langganan, lo kalau masih ingat dulu ada satu diskotik namanya Superstar. Tahu banget, Cideng, Bo. Nah
guys, anak disco guys. Oke, lanjut. Gue mau buka dulu nanya di disco ngapain aja. Nih, the daddies-nya ke bawah nih. Iya, jadi gitu, kita ya memang udah ada, dan waktu itu sih kita berusaha profesional, tetap udah ada stage management kayak gitu, udah ada show management segala macam. Yang ada yang udah megang MC, ada yang udah megang DJ-nya kapan muncul, karena gue suka nonton dulu acara-acara Grammy kan. Oke, pembagian. Itu zaman dulu susah loh nontonnya lewat parabola. Iya. Dan kita ngelihat, kita berpatokan bahwa jangan sampai ada dead air di dalam satu acara gitu. Itu yang gue terapin di awal-awal dulu. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Oke, gue potong lagi. Ini gue tertarik dengan kata-kata profesional. Itu kan lebih banyak ke rundown ya sebetulnya. Tapi pengelolaan IO-nya sendiri belum profesional pada saat itu ya. Maksudnya belum ya. Masih lo dapet misalnya ada orang pengen bikin acara, lo bikinin dong mic gitu kan. Lebih ke situ larinya ya. Iya. Oke. Silakan lanjut. Marketing yang benar. Sebelum dikemas secara perusahaan lah atau whatever. Oke. Nah itu gue tahun 98 tuh bikin sama teman-teman lagi. Waktu itu namanya Monday Production. Kenapa Monday? Kenapa? Karena bisa kumpulnya cuma hari Senin. Lah emang hari lain ngapain lo? Kerja kan. Oke. Kan kalau dulu gue masih nyanyi, masih ya debre banyak kerja. Nah kalau hari Senin itu pasti itu hari mati itu untuk kafe ataupun klub atau segala macam. Jadi kita cuma bisa kumpulnya tuh teman-teman itu, dan semuanya pelaku hiburan malam lah semuanya gitu. Kita bilang, mereka bilang, udah kita bikinnya sekarang nih buat corporate aja bro. Belum bro, waktu itu masih Cing. Coy. Coy enggak, senang dia. Cuy, ya. Itu kali ya, gue lupa. Udah lama bener. Maklum, generasi retro, lupa-lupa dikit nggak apa-apa lah. Udah kita bikin tuh, langsung dibuat yang profesional dengan IO-nya, kita bikin tuh udah ada marketingnya. Jadi udah bundled gitu udah ya? Terstruktur. Udah terstruktur. Jadi udah ada susunan direktur, udah ada manajer ini. 98 dibuat, lo bayangin nggak? Selama 98 sampai tahun 2000, ya, itu kerja kita nggak ada yang kita dapat satu pun project. Jadi lu cuma masarin doang, ngelempar proposal doang? Lebih tepatnya kayak mengedukasi loh bro. Maksud? Jadi gini, zaman-zaman itu orang-orang kantor-kantor itu kalau mau bikin gitu, kita bahkan ngomongin perusahaan multinasional lah ya. Mereka itu nyarinya vendor. Semua kegiatan yang kita bilang kerjaan IO, itu dikerjakan oleh panitia. Dari mereka, internal mereka? Internal. Nah, jadi kita tuh kayak mengedukasi, datang misalnya ke bank yang gede banget lah di Indonesia. Kita bilang kami itu event organizer. Pernah kita sampai ditanya loh sama satu direktur gede gitu. Event organizer itu kerjanya apa? Menarik nih. Ya kan? Kerjanya ya misalnya Bapak mau bikin satu acara gitu ya. Taruhlah Bapak yang sering bikin acara di sini apa? Misalnya launching kah, atau gathering kah, atau apapun yang berbentuk acara Pak, kami bisa untuk handle dengan penanganan yang profesional. Oh ya? Berarti saya mesti ngeluarin cost dong buat kalian, betul Pak? Ya dong. Pasti. Kita pasti Pak, karena apa? Kita tuh ada, selain kita juga nyediain servisnya, mengkonsep, meng-create acaranya nanti seperti apa, Bapak juga punya kewajiban untuk mengambil vendor-vendor juga dari kami. Karena keuntungan kami dari situ. Kita ngomong jujur lah pada saat itu. Iya. Terus si direktur itu cuma ngomong, wah berarti extra cost buat kita. Iya kan? Extra cost buat kita. Iya sih Pak. Kamu bisa nggak ngerjain katanya? Kalau saya biasa ngeluarin budget misalnya X rupiah. Saya mintanya dengan skala itu, tapi dengan biaya X rupiah. Ya nggak mungkin lah. Gitu kan? Nggak mungkin, karena kita bilang, kami tuh sebenarnya jualan jasa Pak. Kami tuh jualan jasa yang mana jasa tersebutlah yang punya harganya. Kalau vendor Bapak bisa ukur semuanya. Ntar dulu gue ingetin, jangan terlalu dalam. Rahasia dapur ntar kebuka lagi.
lanjut. Tapi gitu, jadi selalu kita dibilang bahwa kita akan membuat extra cost buat perusahaan tersebut. Oke, kalau gitu akhirnya kita tuh nggak 2 tahun itu cuma jualan proposal, mengedukasi sampai satu hari kita ketemu satu perusahaan, bukan perusahaan gede-gede banget, medium lah ya. Di kantornya tuh gue masih inget banget di dekat Ancol. Dia perusahaan shipping. Kita datang ke situ. Pada saat pas kita datang nggak pakai appointment, nggak pakai apa-apa, kita cuma datang ketok mau ketemu sama markom kayak atau marketing manager kayak atau apa, kita mau ketemu. Pas kita datang tiba-tiba kita lagi masuk, dibilang oke, lagi meeting Pak. Masuklah kita ke dalam. Habis itu udah dipanggil, kita masuk ke dalam ngobrol. Kami dari IO Pak, gini gitu. Mau nyeritain ini itu. Dia bilang, wah kebetulan nih. Katanya. Kenapa? Kita lagi mau buat acara 2 bulan lagi. Oh ya Pak, iya. Tapi yang biasanya buat acara resign dari kantor ini. Wow. Blessing ya. 2 tahun loh kita cuma jadi jualan kertas gitu kan. Ongkos produksi proposal zaman dulu kan lo tahu ngeprint aja udah susah. Ngeprint dulu, waduh satu company profile aja udah sekitar 15.000. Iya betul. Kita udah ngeluarin ada kali 600 company profile yang kita udah ajuin. Terus dia bilang, gimana Pak? Ayo Pak. Akhirnya kita presentasi. Nah yang pada saat itu ternyata mereka itu nggak ngerti. Ada namanya dead air, ada yang mesti MC kapan naik, segala macam. Mereka tuh nggak ngerti. Mereka nggak ngerti. Akhirnya kita ngejelasin, nah ini jasa kami kayak gini. Sampai akhirnya, ya udah minggu depan datang. Bawa proposalnya sama quotation. Datanglah kita. Kaget. Lo tau kagetnya apa? Kenapa? Ternyata kita lebih murah daripada mereka kerjain sendiri. Gitu loh. Jimat banget tuh. Kan kita biasanya dibilang extra cost lah. Iya. Ternyata gue juga baru tahu kesalahan kita adalah kita nggak di dalam presentasi kita tidak membuat ini loh kayak simulasi biaya. Iya. Jadi selama 2 tahun itu kita kehilangan itu. Iya. Ternyata itu yang poin yang miss tuh itu ya. Yang itu. Benar kejadian pada saat kita presentasi dia kaget. Dia nanya, gini, ini kenapa ya? Kok harganya lebih murah daripada biasa kita dapat? Gue nggak ngerti, gue nggak mau seuzon sama panitia itu. Tapi emang sejujurnya ini juga buat calon-calon klien gitu ya, biar tahu bahwa IO tuh punya harga spesial loh dari para vendor. Misalnya lo beli, kita ngomong catering lah ya. Satu kue ini, misalnya lo beli 10.000. Kalau dari langsung loh sebagai perusahaan. Kalau lewat IO mungkin ini jadi cuma 8.000. Iya. Gitu loh. Akhirnya ternyata yang orang takutin extra cost itu katanya membuat mereka lebih efisien pakai IO. Akhirnya dapatlah kita kerjain event itu, jebret sukses. Kita juga bikin itu video show. Iya. Dapatlah kita kerjaan itu. Endilalah salah satu direkturnya itu punya teman lagi di satu perusahaan multinasional. Dikenalin kita. Apa yang mereka pertama banget mereka bilang, si bos itu ngomong sama si bos lainnya ini. Satu, kalau pakai IO ternyata lebih murah bro. Jadi makin pede dong, kita makin pede. Udah terus tuh jalan sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi itu perusahaan lo sendiri pada saat itu? Waktu itu enggak. Apa lo masih bekerja di perusahaan orang atau enggak? Udah perusahaan gue sama teman-teman. Oke. Tapi kan namanya perkembangan ya. Pasti. Pada saat itu penyakit ya. Bukan penyakit sih, udah sifat manusia banget. Kalau pada saat kita udah gede, kita kadang-kadang suka lupa perjuangan waktu kita kecil. Akhirnya masing-masing punya agenda, masing-masing punya idealisme, yang akhirnya yang buat kita, tapi baik-baik lah kita shake hand semuanya, kita bubarin tuh. Jadi misalnya lo misalnya partner gue, lo boleh bawa klien yang lo dapetin, gue boleh bawa klien gue, misalnya si Eka gitu, Eka bawa sendiri kayak gitu.
Tapi akhirnya kita jadi IO yang lumayan terkenal lah akhirnya. Gitu. Apa waktu itu? Apa tadi namanya sih? Dulu Monday. Monday ya, benar. Itu cikal bakalnya, sekarang udah pecah jadi 4 kayaknya. Menjadi 4 ya. Nah, udah jadi gede-gede juga gitu ya. Bukan gede lah, maksudnya lumayan lah, udah ada nama. Iya. Itu tahun berapa tadi? Sorry, kita 2000. Maksudnya mulai terbuka gitu loh, bahwa wawasan perusahaan itu mulai terbuka bahwa kehadiran IO itu ternyata membawa untung. Sekitar kisaran tahun. Mulai benar-benar bisa gaspol itu 2003 ya. Baru kesadaran bahwa perusahaan-perusahaan itu ngebutuhin IO untuk ngejalanin acaranya. Bahkan sampai ke instansi pemerintah. Di situ tahun 2000-an lah ya. Tahun 2003 lah. Tahun 2003. 2004 itu, 2004 udah enak banget. Oke. 2000 sampai 2002 tuh ya tetap ngais-ngais lah, dapat kerjaan setahun 4 kali, 5 kali itu udah seneng banget. 2004 kita udah mulai oke lah. Sampai sekarang. Itu kan masalah corporate IO. Nanti kita lanjutin lagi ya. Tapi gue pengen tahu juga pengalaman lu zaman itu kan. IO itu tidak sekedar corporate ya. Betul. Ada IO musik, ada IO wedding organizer pun IO ya. WO ya. Nah, pengamatan lo apa pada saat itu teman-teman yang berkecimpung di dunia itu gitu. Tapi sama-sama IO tapi beda fokus gitu loh. Gini, ada satu periode tahun 2009-an gitu. Itu 2009-an itu masa citra IO tuh lagi jelek banget. Karena banyak orang-orang yang tidak mengerti esensial dari IO, ngebuat IO. Karena ngerasa IO ini adalah hal yang menguntungkan. Ya, tapi sampai sekarang juga masih ada. Pasti. Masih ada. Jadi mereka tuh nggak ngerti service excellence lah, kayak gitu. IO itu mesti ngelakuin apa, service-nya seperti apa. Customer tuh mesti diperlakukan seperti apa gitu. Itu yang ngebuat pada saat itu sempat kita tuh nyari kerjaan susah lagi karena banyak perusahaan yang mulai melakukan kepanitiaan lagi. Karena ngerasa kecewa, kok gue pakai IO begini doang. Ternyata sama aja atau whatever lah gitu kan. Bahkan lebih jelek. Gitu ya. Itu akhirnya mulai lagi kita mengedukasi lagi, kita bikin contoh yang benar lagi segala macam. Ya akhirnya nggak terseleksi sama alam sih. Akhirnya saat-saat ini yang masih bertahan ya tetap orang-orang itu juga. Yang orang-orang lama lagi. Gue masuk begini. Ini nanti gue akan masuk lebih lanjut lagi. Cuma gue masuk ini pra-IO itu belum dilihat sebagai serius, sebagai suatu cabang keilmuan ya. Ini sekarang udah jadi cabang keilmuan. Tapi nantilah. Pada saat ada kuliahnya loh. Makanya itu nanti gue akan masuk ke situ. Cuman gue pada saat era 2000-an di mana lo merekrut orang ataupun merekrut tim, itu kan nggak ada patokan kan? Nggak ada patokan bahwa dia harus punya skill A, B, C, D kan nggak gitu. Nah, apa batasannya pada saat itu lo mau ngerekrut? Karena pergaulan aja atau karena apa? Iya, emang pertama sih gaul ya. Yang kedua, kita tuh dulu sering banget ngadain gitu, kita kayak ngobrol. Workshop lah kalau kita bilang. Kayak workshopping gitu sama anak-anak baru gitu. Ini loh kita bikinnya begini. Nah sekarang di dalam IO ini misalnya kita ngomongin dulu stage management dulu deh gitu misalnya ya. Ini show director tugasnya ini, stage manager ini, bagian teknis ini, bagian MC ini. Dan kita udah mulai jabarin. Dan pada saat praktek, biasanya tuh kita dampingin, ada yang senior 1, pada saat itu kan kita udah kebentuk ya, udah tahu nih. Yang senior 1 misalnya ngedampingin yang pegang MC. Nah di situ ada 1 junior yang sifatnya kayak ngebantuin lah, jadi asistennya, padahal itu belajar, kayak gitu-gitu. Nah kalau untuk manajemen sendiri, sebenarnya kita learning by doing banget. Pada saat itu ya. Era-era itu. Karena kita kan berawalnya dari anak-anak panggung nih. Iya, pasti. Semuanya berawal dari anak-anak panggung yang kacamatanya adalah ngelihat ke penonton. Sementara kita saat jadi IO, kita melihat ke panggung kan, untuk ngejalanin itu. Jadi kita yang dari manajemennya sendiri,
harus ngerubah mindset dulu nih. Gimana caranya supaya lightingnya enak dilihat, segala macam. Dan waktu itu masih ngacak banget. Gue waktu itu jadi marketing kan. Gue jadi marketing director ceritanya pada saat itu. Tapi gue juga buat konsep. Gue juga mulai ngebuat desain segala macam. Yang mana emang teman-teman itu kan masih learning by doing. Kita masih overlapping lah ya kerjaan. Tapi lama-lama setelah jalan sekian tahun gitu, akhirnya mereka nih udah mulai tahu, oh gue spesialisasi gue di sini. Mik, lo kayaknya jadi direktur kreatif aja deh. Gue yang jadi marketing, kayak gitu-gitu loh akhirnya. Akhirnya sekarang kita udah punya kriteria-kriteria jelas. Lo jadi marketing berarti lo harus menguasai ilmunya ini. Lo mau jadi kreatif, lo harus ngerti ilmunya ini. Lo mau jadi admin doang gitu. Kok doang sih? Ya admin ini paling berat sebenarnya karena bagian doangnya hapus. Nggak apa-apa. Karena gue mau ngasih tahu juga kadang-kadang ada orang suka ngerasa nggak gengsi kalau jadi admin di itu. Padahal itu kerjaannya paling berat. Ya kan? Karena apa? Kalau udah jadi admin ini kreatif, mesti masukin ke situ admin ini yang nyari-nyari vendor untuk nyariin budget kan di situ. Dan itu bukan hal yang mudah. Abis itu mesti ngubungin lagi klien untuk nagih dan lain sebagainya, bikinin kontrak segala macam. Jujur, kalau nggak ada admin, IO juga nggak bisa jalan. Gitu loh. Jadi ada yang punya tim marketing kuat, ada yang punya tim kreatifnya kuat, udah dua kuat, adminnya jelek, lo berantakan juga. Kenapa? Kalau adminnya jelek, dia pasti akan nyari vendor yang paling murah, gitu misalnya. Itu berantakan nanti pasti. Dia nyari vendor, nggak peduli kualitas, yang penting untungnya gede. Nah, kita orang IO tuh yang bener gitu, itu akan menghindari hal-hal itu. Jadi, maksudnya orang IO yang bener tuh apa maksudnya? Gini, gue nggak enak sih. Nah, pakai bahasa kiasan lah, Gue nggak pinter berkata-kata. Iya. Tapi gini, masih banyak banget orang nganggep IO ini adalah bisnis murni. Maksud? Nyari untung segede-gedenya. Oke. Era itu berapa sih? Berapa persen sih bisa dapat untung? Hanya sebagai kenangan aja ya? Hanya sebagai kenangan aja gitu? Yang udah pasti kan kita punya handling fee itu atau agency fee itu 10%. Ya. Kalau ada kelebihan-kelebihan dari produksi itu dianggap bonus. Tapi rata-rata kita berkisarnya di angka 10%. Lanjut yang tadi. Potong pajak. Jadi kita tuh kalau IO yang benar itu pasti ada. IO ini sebenarnya kombinasi antara manajemen yang benar. Betul, setuju. Kreativitas yang benar. Setuju. Dan pelaksana yang benar. Ya kan? Nah, dengan ini kita tuh ada idealisme yang bisa terbentuk, yang bentuknya adalah menservis dengan kondisi yang paling bagus buat para klien. Kalau saat ini kondisinya kita berikan servis yang paling bagus dengan biaya seefisien mungkin, bukan semurah mungkin, gitu ya. Dan itu yang gue selalu bilang sama klien-klien gue, mungkin gue bukan yang paling murah, tapi gue ngasih servis paling bagus. Jualan banget. Jualan apa-apa, kasih kesempatan di jualan. It works tapi. Oke. Tapi ada banyak orang juga yang menganggap IO ini adalah bisnis murni. Yang dia nggak peduli kualitasnya segala macam, nggak peduli. Yang penting dia dapat kerjaan, dapat untung, that's it. Hit and run. Ya, dan biasanya kalau IO seperti itu lo jarang dapat repeat order. Ya, konsekuensi lah itu ya. Gue nggak sombong, ada klien gue yang udah lebih dari 20 tahun. Wow. Yes. Udah lebih dari 20 tahun repeat order ke gue dan nggak pernah ganti-ganti. Wow. Kan berarti kita servisnya benar. Iya. Ya kan? Walaupun kita juga bukan IO yang gede, yang raksasa gitu, yang tenaganya ratusan orang atau puluhan orang. Kita cuma small IO kok. Tapi yang paling penting gue selalu bilangin sama teman-teman di kantor, kita nggak perlu jadi yang paling gede deh. Tapi kita yang paling bisa diandelin sama klien. Udah, that's it. Klien juga nggak pengen expand yang gede-gede. Yang nyari sebanyak-banyaknya. Kenapa? Dengan tenaga terbatas, kalau lo makin banyak klien, makin banyak kerjaan, lo nggak bisa fokus. Hasilnya. Setuju. Nggak pengen serakah lah. Seperti itu. Sip. Sekarang gue masuk ke persaingan di era itu. Lo bisa cerita nggak?
bagaimana persaingan pada sama kan mungkin nggak hanya Mande sendiri ya, ada beberapa lah mungkin yang pada saat gue juga kurang tahu. Kalau gitu. Zaman Mande sih nggak ada saingan. Hai? Serius. Hai? Dikit banget. Dulu IO kita masih bisa hitung jari. Oh iya. Yeah. Ngomongin pada saat gue bentuk 1188 yang sekarang. Iya, yang sekarang ya. 1188 gue ini itu benar-benar kita bentuknya itu berbentuk hukum itu 2007. 2007. Sebelumnya kita punya ada satu bentuk hukum tapi ternyata nama tersebut gue nggak ngerti juga ya, kita udah daftarin, udah jalan, udah segala macam, tiba-tiba ada yang gugat bukan dari Indonesia, akhirnya kita nggak bisa pakai tuh nama. Akhirnya tahun 2007 kita pakai nama 1188. Okay. Pada saat era 1188 itu 2007 yang tadi gue bilang tahun 2008-2009 itu adalah masa kegelapan IO karena banyak kalau orang IO bilangnya itu avanturir yang bikin IO. Jadinya akhirnya ngejelekin nama IO. Jadi kalau ngomongin persaingan emang gila banget. Saat ini klien udah kebentuk. Oke. Klien udah kebentuk, akhirnya klien juga udah bisa filter nih. Mana IO bener, mana IO yang hit and run gitu kan. Alhamdulillahnya kita masuklah. 1188 ini berada di dalam radar lah. Gitu ya. Kita berada di fase di mana kita udah bisa bilang bahwa kita IO yang bisa diakui. Gitu aja sih. Kalau persaingan, parah banget. Apalagi kalau ketemu klien yang budget concern. Pasti IO yang idealis kayak gue tuh kalah lah sama harga. Karena apa? Gue juga nggak pengen dong sekedar masuk gitu. Gue pakai sound system aja gitu. Yang harganya termurah. Yang biasa dipakai di kawinan, tapi lo mau bawa buat gala dinner. Gala dinner di ballroom gede gitu. Oke, secara budget masuk sama-sama bunyi kok, tapi kualitasnya kan nggak bisa. Setuju. Gitu, ya kan? Kayak gitu-gitu. Nah, tapi ya alhamdulillahnya sih yang tadi gue bilang juga, kalau sekarang klien itu udah mulai ngerti kualitas gitu, udah ngerti IO ini servisnya bagus, IO ini nggak bagus, jadi nggak cuma budget concern. Alhamdulillahnya klien-klien gue semuanya nggak budget concern kayak gitu. Kalau lo nanya, persaingannya berapa, perbedaannya jauh nggak sih? Sebenarnya nggak juga. Perbedaannya antara yang murah sama yang bagus gitu ya. Kalau lo ngomongin global satu event, misalnya satu event itu gue nawarin 100 juta. Misalnya ya, kita ngomong angka imajiner, 100 juta. IO yang murah itu paling-paling juga di angka 85 juta. Nah, nggak bakal bisa lebih turun 50% gitu misalnya, nggak bakal. Ada bottom 10-15% beda. Kadang-kadang itu jadi masalah buat klien-klien yang belum ngerti kerjaan IO. Tapi nggak apa-apa. Kita kalah sekali, biasanya abis itu kapok nelpon kita kan. Balik lagi kayak gitu. Ada siapa teman-teman yang pada saat itu yang tumbuh bersama, ada nggak? Banyak. Sebutin lah, siapa tahu mereka juga nonton. Siapa tahu ya, sekedar say hi. Bukan tumbuh bersama lagi, itu guru-guru gue semua. Oh ya? Ya Mas Keprak mungkin ya. Oh Mas Keprak udah lama kali nggak dengar. Itu Saka Infosa dulu itu. Saka Infosa. Gue sempet jadi freelance di situ gitu. Gue sempet freelance itu, gue banyak belajar banget ilmu IO sama beliau. Itu luar biasa nih Mas Keprak. Dia ngajarin kita loh. Dan itu yang gue ambil ilmunya, gue ngajarin juga di teman-teman IO yang sekarang, anak-anak buah gue juga. Gue ngambilnya sistemnya sama kayak Saka Infosa, karena itu role model banget. Role model ya. Satu lagi yang paling, Mas Hari Kis. Itu gila banget, itu juga luar biasa. Itu orang keren banget. Terus ada lagi Wiwit Ragung. 3 Warna Production. Gue sih gue nggak pernah nganggep mereka ini adalah saingan gue, tapi itu guru-guru gue. Dan mereka inilah yang ngebentuk pijakan-pijakan dasar IO tuh jadi seperti apa di Indonesia. Tiga Mas Keprak, Mas Hari, sama Mas Wiwit. Halo. Gue yakin nih Mas Wiwit nonton. Biasanya soalnya dia masih temenan banget. Oh iya, masih temenan. Juga Mas Keprak juga. Nonton B. Baik, Keprak. Oke, sebelum gue lanjut ini ke hal yang serius, ada yang mau nanya? Silakan. Boleh. Salam buat Mas Keprak juga. Mas Keprak dari Eka. Bicara mengenai organisasi sebuah IO. Ya.
aja yang ada di dalam organisasi. Dan ketika ada event yang besar, itu seberapa complicated organisasi di IO ini? Yes. Oke, kalau lo ngomongin IO di manajemen di kantor, kita nggak perlu tim yang banyak banget. Yang penting ada orang desain, ada orang kreatif, ada orang admin tadi, dan ada konduktor yang kayak gue, yang ngarahin nih orang kreatif nih udah kelewatan, lo mesti begini kayak gitu-gitu. Kalau skalanya IO itu sebenarnya lo nggak bisa ngelihat dari besarnya acara, tapi karena lo mau segede apapun acara, yang kerja ini adalah kalau manajemennya itu. Nanti yang akan berubah pada saat eksekusinya adalah stage management. Nah, stage managementnya itulah yang akan kelihatan ini acara kecil atau acara besar, gitu loh. Karena makin gede acara pasti makin banyak kru. Dan kalau gua kru itu kita semuanya sekarang, kalau dulu sih semuanya in-house. Sekarang kita pikir rekanan lah ya. Freelance lah. Freelance lah ya jatuhnya. Karena apa? Kalau lo jadi in-house, sekian puluh orang, lo akan membuat cost IO lo akan gede banget. Yang akan berdampak kita harus jualan juga dengan untung segede-gedenya kan. Kalau gue sih salah satu mungkin nih terserah mau ditiru juga nggak apa-apa sama teman-teman IO baru. Lo bikin tim yang efektif aja. Orang nggak perlu banyak. Jadi lo nggak perlu ada cost yang sangat gede yang mesti dibayar gitu tiap bulan, sehingga lo bisa neken harga juga, lo nggak perlu nyari keuntungan gede-gede banget. Ya kalau nggak kapok juga klien. Kasihan. Ada lagi. IO itu sebetulnya yang dari awal Niki jalan sama sekarang berkembang. Iya. Berkembangnya itu gimana? Berkembang dengan mengecil, jadi grup kelompok kerjanya mengecil atau gimana sekarang? Oke, kalau dulu sebelum COVID ya, sebelum COVID itu IO yang bonafit adalah IO yang banyak orangnya. Tapi gue bukan penganut itu. Dari dulu gue selalu yang kerja efisien. Kita timnya, gue sampai sekarang tim gue kecil gitu ya, tim gue selalu kecil. Tapi ada banyak IO, yang pada saat kena COVID kemarin, pada saat kita kena COVID kan mau nggak mau harus merumahkan banyak pegawainya. Kalau gue alhamdulillah nggak ada, semuanya masih bisa jalan karena ada lah nanti cerita switchingnya gimana kayak gitu. Mereka terpaksa dari yang ada teman gue yang sampai udah pegawainya tuh 75 orang yang akhirnya jadi tinggal 10, 8 kayak gitu-gitu. COVID. Nah, tapi itu ada berkahnya juga ternyata. Ternyata IO-IO ini bisa jalan dengan kondisi orangnya yang efisien, yang seperti udah gue praktekin dari bertahun-tahun sebelumnya gitu. Mereka baru sadar bahwa ternyata bisa kok kayak gini. Dan pasti kan lo ada kepikiran ya, pegawai-pegawai yang dibuang itu. Di layoff ya. Yang di PHK itu gimana? Biasanya teman-teman gue itu, termasuk gue juga gitu ya, ada beberapa juga sih memang yang terpaksa keluar gitu, kita hire lagi sebagai freelance. Yang mana pada saat kita ngebayar dia sebagai freelance, itu gede. Jadi mereka tidak kekurangan penghasilan juga gitu loh. Mereka tetap dalam kapasitasnya untuk ngebantuin kita dengan per project bayarnya. Itu perkembangan setelah COVID ya. Setelah COVID itu emang benar-benar oke gitu. Jadi IO jadi lebih efisien. Si orang-orang yang terdampak ini bisa dapetin malah lebih banyak uang. Kenapa? Dulu misalnya cuma kerja sama gue, dia nggak boleh kerja di tempat lain. Sekarang kan mereka bisa mencok-mencok. Bisa ngasok kemana-mana lah. Dengan keahlian yang udah didapetin dari IO sebelumnya. Alhamdulillah sih, kalau gue ngeliat dari semenjak COVID sampai sekarang, teman-teman IO ini yang benar ya, yang benar itu berulang-ulang tuh. IO yang benar tuh berulang-ulang tuh. Enggak, ya karena sekali lagi
gue juga ngingetin buat teman-teman yang baru mau bikin IO bahwa IO ini lo mesti kerja pakai hati. Iya, Lo mesti kerja yang pakai hati, pakai dedikasi yang benar gitu. Kadang-kadang mereka tuh masih business oriented banget. Itu yang ngeri sebenarnya. Itu yang ngeri. Jadi yang benar-benar ini sekarang udah bisa bangkit dan bahkan jadi lebih gede secara kapasitas kerjaan. Karena apa? Orang-orang juga udah bosen ya pas kemarin kena COVID 3 tahun. Di rumah terus. Di rumah terus, ngegas langsung semenjak 2024 tuh event, susah nyari event kecil sebetulnya. Eventnya gede-gede. IO itu pasti nggak lepas dari project, kan? Ya. Karena dengan jaga satu project dari seorang klien atau sebuah perusahaan itu. Mana yang mau pentingin? Kepuasan lo sebagai IO, penyelenggara, atau klien? Kalau lo udah mencapai tahap di mana lo udah mulai kerja pakai hati gitu ya, nggak bisa dipungkiri, yang udah pasti ya, yang selama ini yang gue rasain, gue puas, klien puas. Dan itu gimana cara nemuinnya? Banyak komunikasi. Nah ini nih, kalau di IO ini kadang-kadang ada banyak IO yang ngerasa paling pinter karena bidangnya. Gitu ya. AE nih terutama, nggak bisa Pak, ini paling bagus gini. Ada klien yang suka dibimbing gitu, ada klien yang ngerasa kayak diguruin gitu ya. Kalau yang AE gue itu termasuk gue juga masih jadi AE loh di perusahaan gue, karena kan udah kecil, marketingnya udah makin dikit. Jadi kita tuh cuma ngomong, Bapak maunya apa sih? Oh, kita maunya ini gitu ya. Oh, oke. Bapak ngelihatnya di mana? Saya ngelihat di biasanya jadi apa? Jadi rujukan untuk event itu biasanya TV-TV China. Ya kan? Show-nya mereka ya. Show-nya mereka emang gila. Kalau China, Korea itu gila banget. Iya, setuju. Nah, kan ada yang bisa kita bikin di Indonesia, ada yang enggak. Karena keterbatasan teknologi event kita masih ketinggalan. Nah, apalagi kita dihantam COVID kemarin. Kita ngomong, Pak, kalau yang seperti ini, kalau kita mau ngomong jujur, kita nggak bisa, Pak. Tapi ada yang mirip-mirip, Pak. Gitu loh. Mirip-mirip gimana? Ya, misalnya, Pak, kayak ini lagi kemarin ada hologram segala macam. Iya. Kita mungkin yang perfect yang Bapak lihat di TV China itu, atau kayak Whitney Houston nyanyi sama siapa, Christina Aguilera gitu, yang emang benar-benar berinteraksi dengan kayaknya emang benar-benar bagus dan gambarannya tuh 100% gitu. Itu udah ada susah sih Pak kalau kita bikin di sini, karena teknologi kita belum, gitu kan. Tapi kalau kita bikin mirip bisa, mirip-mirip ya Pak, mirip-mirip kayak gimana? Kita tunjukin yang pernah kita buat segala macam. Nah akhirnya tadi kan pertanyaannya siapa yang puas? Kita puas. Klien juga puas. Klien nggak langsung dibilang, nggak bisa Pak. Atau, bisa Pak, kita bisa bikin. Pada saat eksekusi nggak bisa. Itu kan akan lebih ngecewain kan. Lebih bagus kita ngomong real apa yang udah itu. Karena itu pentingnya AE dari IO gitu, ngerti juga teknis, supaya dia bisa ngejelasin juga sama. Dan tidak menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin. Betul, lo jangan pernah ngejanjin lo bisa ngegeser gunung kalau lo gak punya kekuatan itu kan. Orang tua kita zaman dulu sama ngajarin seperti itu, betul. Makanya kita bilang, tapi klien juga nggak mungkin kita bilang, nggak mungkin Pak, itu nggak bisa, nggak bisa. Cari aja jalan tengahnya. Dan kalau klien ketemu di tengah-tengah dan dia puas, itu juga kepuasan buat kita, gitu loh. Kalau sebagai IO itu lebih senang, lebih senang mengerjakan sesuatu project yang tidak harus menjual, misalnya tiket, atau gimana? Kan ada kan IO yang bikin konser. Kan kalau ada IO yang corporate. Buat lo, mana yang lo ini? Gue selama 20 tahunan terakhir memang lebih seneng ngerjain project-project corporate. Kenapa? Karena nggak ada resiko kita untuk nanggung rugi. Ya udah pasti. Dengan klien yang
bonafit nggak mungkin kabur lah, gitu kan. Selama kita bukan ngesap ya. Kadang-kadang kan ada juga yang disap ya. Ngesap. Kita enggak ya, kan kita selalu jadi main IO, gitu. Nggak pernah kita selama 20 tahun terakhir tuh jujur nggak pernah ngejalanin yang namanya kayak tadi, jadi kayak promotor lah ya, kita bikin musik. Pertunjukan musik segala macam. Nah, tahun lalu, nah kebetulan lo ikut lo Kak waktu itu. Iya, lo nonton kan waktu itu. Dan dia jogetnya sangar banget. Sangar, aliran dia Mas. Aliran joget ular. Tahun lalu gitu, gue inget lagi bahwa dulu awalnya adalah gue dulu ngebuat acara gitu loh. Awalnya gue ngebuat acara, gue pengen back to the roots gitu ya, balik ke akar gitu. Mau nyoba-nyoba bikin, mau coba-coba bikin gitu. Akhirnya gue buat satu brand baru, namanya Horahore. Itu satu brand baru di bawah perusahaan gue yang akan ngebuat satu acara gitu ya. Kemarin itu yang kita bikin itu kan yang sama teman-teman dari Bandung segala macam ya. Itu sebenarnya bukan kita mau nyari untung atau mau bikin apa, tapi test case aja. Kita pengen buat satu acara yang kita buat sendiri, kita bikin showcase. Jadi kita bikin video bagus-bagus. Kenapa orang nggak ngandelin sponsor, nggak ada juga promo yang gila-gilaan, gimana-gimana. Tapi kita bikin di satu tempat yang proper, supaya orang bisa nonton. Alhamdulillah setelah kita bikin itu, ternyata animonya ke brand Horahore ini jalan, gitu loh. Ada yang sponsor nanyain, ada grup-grup band yang bilang, lo mau nggak bikinin gue gini, mau bikinin gue gitu. Gue bilang, oh ternyata masih ada ya pasar seperti ini gitu. Kalau lo tanya senengan mana? Kalau gue kalau secara ekonomis, gue lebih seneng ngerjain yang punya corporate. Tapi kalau secara batin, gue ada kangennya untuk ngerjain balik lagi yang seperti dulu gue bikin show, bikin ya gitu-gitulah ya. Kayak gitu. Dan moga-moga sih ini bisa berjalan bareng gitu. Tapi kalau ditanya mana seneng, mana yang paling di hati gue gitu, dua-duanya gue seneng gitu loh. Karena dua-duanya juga penuh tantangan. Karena apa? Kita IO ini juga walaupun corporate, kita juga mesti kreatif. Pada saat lo jadi promotor, lo juga mesti kreatif gitu kan. Kalau lo nggak kreatif ya selesai lo, gitu, nggak bisa lagi gitu. Ya moga-moga bisa jalan nih, bantu doa ya. Bantu doa. Jadi intinya lo mencoba bidang yang lain ya. Tapi fokusnya mencoba. Jadi ada dua kaki lah saat ini kita. Dan gue lebih berada manage dua-duanya aja. Yang ngejalanin udah yang lain-lain gitu. Santai cukup ya. Gue mau nambahin juga ya, kalau kita mau bikin satu, kan orang-orang suka ngerasa kalau udah pernah bikin pensi. Nah itu cikal bakal tuh biasanya tuh. Dia ngerasa dia akan bisa membuat satu pertunjukan musik yang layak gitu ya. Dan biasanya itu berlanjut tuh, kayak makanya kan ada kasus kemarin penanganannya berantakan. Gue cuma pengen ngasih tahu aja bahwa sekali lagi manajemen yang benar itu sangat dibutuhin di dalam dunia IO gitu loh. Lo nggak bisa lagi bermain yang penting ada untung, yang penting main samber-samber, baik lo jadi promotor ataupun IO tuh nggak bisa gitu. Sayang. Betul. Dapat klien susah bro. Dapat sponsor tuh setengah mati. Kepercayaan susah. Kepercayaan susah, terus lo rusak. Pada saat lo udah dapat, lo rusak karena ketidakmampuan lo. Gitu. Bukan kadang-kadang mereka bukan mau nipu lo, tapi memang kadang nggak tahu standarisasinya seperti apa. Yang penting punya pengalaman dikit, hajar gitu. Betul. Itu yang kita bilang avanturir gitu. Itu bahaya sih sebenarnya. Kasian lah kami IO yang Oke, Mick. Gue sedikit agak ke dunia yang agak serius. Ini kan IO ini kan gue mendengar cerita lo tadi kan. Lo lahir kan secara natural aja lah. Tapi kita tahu sekarang kan. Ini sudah masuk ke kajian akademis nih sekarang nih. Betul. Jadi kan udah ada nih mulai jurusan muncul nih. Jurusan event organizer. Nah gue sendiri bingung gitu. Maksudnya tidak menyangka bahwa akhirnya masuknya menjadi kajian akademis gitu. Menurut lo gimana?
Kenapa dia harus masuk ke Jember? Kalau nggak salah malah ada sampai S1 ya kalau nggak salah. S1. Kalau nggak salah. Iya. Ya kan sementara kan IO itu kan terapan semua kan. Betul. Nggak tahu pandangan lu gimana? Gimana ya, kalau lo mesti sadarin bahwa IO ini udah jadi satu industri loh. Oke. Ini kita udah bukan lagi kerjaan ecek-ecek yang sifatnya hobi atau bersenang-senang. Oke. Ya kan? Gua sih sangat seneng ada satu prodi program pendidikan lah ya. Itu yang IO gitu ya. Karena apa? Kita nih, lo bayangin nggak sih kalau nanti yang learning by doing ini habis generasinya? Kalau nggak ada yang ngajarin yang secara benar tuh gimana gitu nanti dunia IO kita. Sementara nih, kalau mau ngomong jujur, kita ini udah ketinggalan jauh sih. Dunia IO kita ini baik dari segi equipment maupun dari segi ethos, segala macam. Kita tuh masih ketinggalan jauh, apalagi diperparah sama kondisi COVID kemarin kan. Banyak anak-anak yang tadinya expert di IO saat ini udah benar-benar fokus jualan makanan, F&B, buka kos-kosan dan lain sebagainya. Akhirnya para praktisi yang benar-benar itu udah makin hilang kan. Gitu. Kalau nggak ada yang ngajarin bener nih anak-anak muda, kita mungkin nggak bisa survive. Lo mesti sadari juga bahwa ada beberapa, saking kita juga ketinggalan jauh gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa perusahaan yang membawa IO dari luar loh. Nah, itu tadi gua tanya ke situ, ternyata udah aja, gejala itu terjadi udah banyak. Udah banyak. Ya sekali lagi karena memang kapabilitasnya IO ini kan nggak rata. Betul. Iya dong. Ada yang benar, ada yang bagus, ada yang sedang aja, ada yang masih baru coba-coba. Gue nggak pernah bilang jelek. Selama orang mau bergerak di IO, jangan kita bilang jelek, tapi lagi nyobain jadi bagus. Gitu ya. Nah, karena mungkin ada beberapa klien yang pada saat dia pertama bikin acara, ketemunya yang baru nyoba nih, kapok dong. Padahal kan ada yang capable juga. Betul, itu. Itu pakai IO dari luar, dan paling banyak itu dari Malaysia sama Singapura yang kita. Terus terjadi udah ya? Udah terjadi. Udah banyak banget, dan gue banyak kerjasama sama mereka. Gitu loh, sama IO dari Malaysia, IO dari Singapura ini. Karena kebetulan perusahaan gue sering bikin acara di sana. Pada saat mereka dipanggil ke sini, mereka juga pakai gue gitu, kayak timbal balik kayak gitu. Kalau dibilang mereka lebih bagus secara teknis, enggak. Tapi secara etos, gila. Mereka tuh, kalau GR tuh betul-betul sampai berdirinya direktur itu, dan direkturnya mesti ikut loh. Gitu, itu mereka benar-benar titikin yang benar-benar nggak ada salah, blocking dan sebagainya ada. Itu yang kita tahu banget, karena kita kan yang akhirnya di sini ngelaksanain kan tim sales management dari gue, vendor dari gue segala macam. Kita tuh ngeliatin segitu detailnya mereka. Gitu. Nah, kalau ada jurusan, dan sekarang kan banyak juga tenaga pengajar di fakultas IO itu lah. Itu juga dari luar. Ya, banyak juga. Jadi kayak dosen tamu segala macam. Gue sempet lah ditawarin, mau nggak Mas untuk ngajar gitu ya. Gue bilang, gue sih mau aja, tapi kalau gue jadi dosen kan gue mesti S2 paling. Iya. Terus gue nggak bisa based on experience doang, gue cerita gitu. Kecuali ya lo mau bikin kelas-kelas yang apa ya, yang sifatnya informal gitu, kayak diskusi. Iya. Lo boleh deh ngundang gue, dan kebetulan beberapa kali gue dapet itu. Gue bisa cerita. Tapi kalau gue jadi dosen, halo, S1 aja gue mesti di awal-awal. Nah, maksud gue menarik dari omongan lo tadi yang awal kan, bahwa warning lo buat terutama generasi anak kita lah ya. Iya. Jangan anggap dengan sukses dengan pensi itu udah bisa, ternyata masih banyak tantangannya. Ini kan ada gap nih antara kajian akademis sama ini main-main nih, ketemunya di mana nih kita nggak tahu kan gitu loh. Itu loh maksud gue gitu loh. Lo nggak bisa pengalaman satu kali lo jadiin itu sebagai pegangan lo bahwa lo bisa sesukses itu gitu. Bayangin nggak sih ada satu kejadian nih, ini nyata gitu ya. Ada satu event yang kebetulan gue datang, gue nonton gitu.
Yang ngerjainnya semua mahasiswa magang. Oke. Stage managementnya ya teman-temannya semuanya. Pergantian antar band itu bisa sampai kosong tuh hampir 10-15 menit. Lo bayangin nggak? Itu kalau I.O. itu udah jelek banget. Iya. Itu nggak boleh kejadian kayak gitu. Sama kayak kita orang broadcast betul, kan. Kita orang broadcast juga jangan sampai ada dead air. Gitu. Nah itu karena mereka udah ngerasa mereka udah pernah bikin acara pensi di kampusnya gitu ya. Dan standarnya mereka udah begitu aja gitu. Nah kalau kita udah ada kelas yang benar untuk ngajarin, fine gitu. Bahkan regenerasi ini gue lakuin juga loh. Anak gue yang gede saat ini udah gue libatkan di dalam event-event gue. Karena apa? Pengen, gue nggak bilang gue bener, gue nggak bilang gue paling bagus, gue paling profesional segala macam. Tapi paling nggak si anak gue bisa tahu bahwa yang saat ini paling tepat menangani klien tuh seperti apa sih, menangani acara seperti apa sih, kayak gitu dulu deh. Gitu. Gue nggak bilang gitu, tapi yang paling penting gue bisa ngebuktiin sama anak gue bahwa dengan cara gue, yang entah benar entah tidak. Gitu. Karena yang bisa ngejudge itu orang akademisi sebenarnya. Iya. Teori gue nih juga yang gue omongin ini benar atau enggak juga gue nggak tahu. By experience lah, teorinya Miki. Experience, tapi kita bisa survive selama 20 tahun lebih. Gitu lah. Oke, selanjutnya karir. Karena begini, pekerjaan di I.O. itu kan sekarang salah satu idola untuk generasi sekarang. Mereka mau bekerja paling keren sekarang. Pertanyaannya pasti dalam setiap dunia kerja pasti ada karir kan. Jenjang karir. Pengalaman lu seperti apa kalau di dunia I.O.? Oke, kalau sebenarnya kalau lo mau jadi benar ya jenjang karirnya itu gue ngalamin dulu. Gue ngalamin kayak gue walaupun gue dulu jadi direktur marketing gitu. Dengan klien nggak ada itu. Tapi gue belajarnya tuh betul-betul. Gue di kantor mungkin gue direktur marketing, tapi lo tau nggak apa? Gue bawa kabel loh. Mulai masang-masang kabel, gue belajar kayak gitu-gitu. Jadi kalau lo ngomongin jenjang karirnya di I.O., lo mau ngomongin di mana dulu? Karena di I.O. ini ada dua nih sebenarnya. Lo mau jadi di manajemennya, atau lo mau jadi orang freelancer yang bekerja di eventnya. Nah, nanti kalau yang sekarang ini, yang orang ngelihat keren itu bukan yang di segi manajemen, tapi dari segi orang yang terlihat pada saat action, pada saat pelaksanaan. Nah itu jenjang karirnya kalau itu lebih terasa. Lebih terasa. Kenapa? Lo mulai dari orang yang ya kru atau runner gitu. Runner yang tukang ngambil minum segala macam. Lo belajar, nanti lo mulai jadi orang teknis. Nanti itu ada kastanya tuh. Ada jenjangnya, jenjang tanggung jawabnya. Gitu ya. Paling tinggi adalah nanti lo pada saat lo jadi show director. Pada saat lo jadi show director. Dan pada saat lo jadi show director, gaji lo itu bisa 4-5 kali daripada kru di bawahnya. Menarik banget. Nah kalau lo ngomongin dari segi manajemen, semuanya itu yang ada di kantor itu sama jenjangnya pada umumnya ya. Di kantor apapun, lo akan bisa naik mulai dari staff, bisa jadi supervisor, nanti jadi asisten manager, habis itu jadi manager, kabak dan lain sebagainya. Itu sama seperti di kantor lain. Duitnya gedean mana? Lo mau tahu nggak? Yang di bawah, yang ini, yang pasti di stage management. Itu paling gede. Karena lo nggak perlu datang ke kantor. Lo nggak perlu ngapa-ngapain, lo datang di hari H, gaji lo bisa dapat 1/4 minimal dari UMR. Minimal. Satu kali datang. Kalau pakai JR segala macam, setengah dari UMR. Dia detail banget ngejelasin, dia nggak takut kehilangan resep dapurnya dia. Enggak. Gue cuma pengen ngajarin juga. Kenapa? Karena banyak juga teman-teman I.O. gitu yang menganggap stage management ini bisa dibayar dengan murah. Mereka tidak dihargai, masih tetap dibayar ya kecil lah gitu. Gue kasihan nih sama teman-teman ini gitu. Lo boleh tanya di kantor gue itu, termasuk salah satu yang berani ngasih uang gede untuk stage management. Kenapa? Karena kita tahu lah, stage management ini juga capek. Gitu. Dan kalau stage management salah, I.O. lo yang kena. Jadi mereka mesti benar-benar terjamin. Mereka benar-benar harus
on track gitu ya. Jangan sampai ngelakuin kesalahan. Nah kalau kita bayarnya dikit-dikit gitu, mereka sense of belongingnya pasti kurang dong, gitu ya kan. Tapi kalau mereka nih udah kita bayarnya bener, mereka juga nggak pengen nyoret reputasi mereka dong. Kalau udah dapat kerjaan bagus, dibayar bagus, lo kerjanya nggak bener, kan ada kemungkinan mereka nggak dipakai lagi sama gitu. Dan itu gue selalu ngajarin gitu sama teman-teman stage management, ayo lo nih acara gue betul, tapi ini acara kita bareng. Tolong dong kita bener-bener ya kita jagain segala macam. Alhamdulillah, gue 20 tahun terakhir zero komplain. Wow. Yes. Sempat ada komplain yang kita kaget banget, ternyata itu komplainnya bukan buat kita. Buat siapa tuh? Jadi ada satu media agency yang dipikir adalah bagian kita gitu. Jadi komplain ke sana, tapi marahnya ke gue gitu. Terus, salah apa? Tapi perlu dong sekali-sekali diomelin, perlu lah. Oh sangat. Sesekali kan perlu dong. Kalau nggak gede kepala. Yes, setuju. Kalau nggak gede kepala. Setuju. Tapi zero komplain pada saat eksekusi. Tapi pada saat produksi mungkin ada komplain. Pasti ada komplain. Pasti. Nah kayak gitu-gitu yang mesti kita benerin nih. Sampai ke saat eksekusi gitu. Sip. Obsesi apa yang lo punya untuk IO-nya lo yang belum dicapai? Oke, gue satu ya yang gue pengen gitu. Gue pengen gue punya satu IP ya, kembali ya, bukan kalau ngomongin brand gue sebagai 1188 yang megang corporate. Gue udah punya tim lah ya untuk ngejalanin segala macam. Tapi biar bagaimanapun figur gue ternyata masih kelewat dominan. Gitu. Jadi kalau lo nanya cita-cita gue apa, gue pengen ada suksesor gue yang bisa ngegantiin sosok gue di situ. Regenerasi. Karena apa? Umur kita bukan tambah muda, bro. Iya kan? Nggak setuju gue kalau itu. Tapi cara kita handling stres aja ini udah beda. Gitu loh. Daya tahan kita terhadap menangani stres itu kayak apa ya? Yang dulu tuh rasanya hal biasa aja, sekarang tuh jadi udah beda. Nah, gue saat ini gue kepengen punya itu, dan yang kedua gue pengen punya IP yang mana show itu bisa berjalan ditangani oleh siapapun di kantor gue tanpa harus ada keterlibatan gue gitu. Itu cita-cita gue. Kenapa? Gue pengen ngasih warisan lah. Yes. Legacy. Jadi if something happen atau gue udah males segala macam, ini tetap masih bisa jalan nih perusahaan. Kayak gitu. Saya sempat dibayar sampai itu ya. Setahun. Ya gue nggak bilang IO nggak bener, kayaknya kasar banget. Tapi IO yang masih belum berpengalaman lagi. Iyalah. Itu dia. Kadang-kadang sampai ngebayar ke vendor itu lama, gitu-gitu. Itu kredibilitas IO ya, itu juga, ya kan? Bener kan Patri ya? Jadi kalau yang paling utama juga lo selain kreatif, selain segala macam, lo emang perlu modal juga sih. Lo nggak bisa ngarepin, apalagi mengharapkan modal dari DP dan lain sebagainya. Itu nggak sehat. Lo memang bener-bener lo harus punya modal kerja yang paling nggak untuk start awal sih, gitu loh. Dan ya nggak memungkiri juga banyak sekali IO nakal dan juga WO nakal yang udah terima DP kabur, nggak dikerjain segala macam. Itu yang ngebuat juga saat ini kalau gue sebagai IO itu ngerasa banget bahwa klien lebih berhati-hati untuk ngasih DP. Biasanya setelah acara selesai baru kita dibayar dengan proses gitu ya. Tapi ya itulah nanti yang kayak gitu-gitu. Dan gue yakin yang IO lo ceritain ini udah nggak ada kan sekarang. Karena yang kayak gitu nggak bakal selamat. Karena dunia IO ini kecil. Sekali orang ngomong satu vendor ngomong udah sedunia lah. Sedunia tahu. Oke Miki, terakhir 2 pertanyaan gue. Yang pertama, gue mendengar perjalanan hidup lo dalam konteks IO ya. Pernah menyesali nggak lo tumbuh dan besar di dunia IO? Bukan karena terpaksa kan pada saat itu dan tidak direncanakan lo pada saat itu masuk ke dunia IO kan? Iya. Kalau lo nanya gue nyesel atau enggak, gue nyesel. Ya terlepas kondisi sekarang ya, terlepas dari gue nyesel.
Why? Kenapa gue nggak dari awal jadi IO? Maksudnya gini, gue dulu tuh bercita-cita adalah menjadi seorang rockstar. Ini gue ngomong culun sih sebenarnya. Tapi gue bercita-cita sebagai rockstar dan gue udah ngasilin album, dan segala macam. Ternyata di dunia itu gue tidak terlalu enjoy gitu loh. Karena gue ternyata pada saat semakin dewasa gue menyadari bahwa gue nggak mau jadi center of attention. Gue nggak pengen jadi orang yang dilihat, yang ditonton, yang dikagumi. Gue nggak pengen kayak gitu. Gue ternyata lebih se-introvert itu ternyata di dalam kehidupan gitu. Gue lebih nggak mau terlihat gitu. Masa iya? Iya. Oh iya? Iya. Gue pada saat gue memutuskan jadi, gue berhenti. Orang gue tau-tau gue berhenti nyanyi, gue berhenti MC. Dalam waktu yang 1 hari itu gue besok nggak mau lagi. Udah, that's it. Gitu ya. Akhirnya gue menemukan kenyamanan pada saat gue menjadi konduktor di IO ini. Gitu. Dan gue sangat menikmati itu gitu. Dan lo boleh percaya boleh enggak. Banyak orang yang nggak tahu siapa pemilik 1188. Kenapa? Karena gue bukan tipe orang yang misalnya gue ngundang artis nih di acara gue gitu ya. Gue yang gue datang salaman. Gue bukan kayak gitu. Gue memang se-introvert itu di dalam bisnis. Gue menghindari hal itu gitu. Orang-orang cuma taunya yang punya siapa? Miki, that's it. Bahkan beberapa artis itu ketemu sama gue di mall gitu, padahal baru kemarin nih gitu. Dia nggak negor gue dan gue juga nggak negor dia. Karena nggak tahu ya siapa sebetulnya. Karena gue benar-benar berada selalu di belakang. Gue selalu berada di belakang dan gue nyaman gitu loh. Lo sekarang betapa gue sangat menikmati. Jadi kalau lo nanya nyesel kenapa nggak dari dulu gitu. Gue sangat menikmati banget. Gue dapat penghasilan. Gue bisa nyalurin hobi gue, gue bisa dapetin masa depan yang lebih enak gitu, dengan tidak mengorbankan privasi gue. Walaupun pada akhirnya gue tampil lagi kan di The Daddies gitu ya. No comment. Gara-gara lu. Oke. Tapi ya oke lah gitu. Dan saat ini gue sangat nyaman dan gak ada yang gue sesalin. Kalau gue nyesel anak gue nggak dorong ke situ. Dan anak gue ternyata menikmati juga. Ya nggak salah lah, generasi sekarang salah satu idolanya kan di dunia IO kan. Keren. Oke. Pertanyaan terakhir. Biasa di setiap ending episode The Daddies kan harus ada pembelajaran lah. Ini kan lebih banyak ke anak-anak kita lah, generasi penerus kita, terutama dalam hal IO. Apa yang lo mau sampaikan? Apa yang lo bisa sampaikan ke generasi penerus? Kalau gue sih cuma satu. Kalau lo mau, ini bukan cuma di IO sebetulnya. Jadi di semua kerjaan kita gitu ya, lo harus benar-benar cinta sama kerjaan lo. Lo harus benar-benar menikmati kerjaan lo. Dan lo harus benar-benar harus mengerti apa yang lo kerjain. Kalau lo udah punya 3 itu, lo ngejalanin itu apa aja. Caranya gimana? Ya lo mesti belajar. Jangan lo bilang, gue mau jadi IO nih. Tapi lo nggak ngerti kerjaannya gimana, tanggung jawabnya apa yang mesti dikerjain, prosesnya gimana. Pokoknya gue jadi IO aja, nggak bisa. Lo mesti belajar bener, lo belajar banget. Begitu juga lo pengen jadi penulis gitu. Iya, sama prosesnya. Lo mesti bener-bener harus menikmati dan menjalani proses itu sampai lo bener-bener lo ngerti jadi IO dan jadilah IO. Enaknya apa? Ada tempat kuliahnya sekarang. Iya. Makanya masuk kajian akademis kan sekarang. Tapi banyak juga loh yang keluar karena menyadari bahwa IO tidak semudah itu. Yes. Ini karena ada beberapa anak teman gue yang kuliah di situ. Sekarang mundurin diri, mereka ngambilnya di ekonomi atau segala macam atau malah lari ke hukum kayak gitu. Balik ke klasik ya, jurusan-jurusan klasik ya. Karena ternyata seribet itu. Tidak semudah itu, tidak sekeren itu. Jadi lupakanlah keglamoran yang terlihat gitu. Karena semua kerja itu pasti terlihat enak di depan, di dalamnya semuanya sudah pasti lah. Itu aja. Oke, penutup. Bener nggak sih katanya ya kerjaan IO itu kan takes time. Makan waktu banget. Bener nggak seperti itu?
Karena apa? Banyak juga kata kalau udah menikah pasangan tuh nggak ngasih izin suaminya untuk berlatih karena makan waktu. Bener nggak sih? Bener. Jadi gini, kalau lo nggak ngerti apa yang lo mau kerjain, itu akan take time-nya gila-gilaan. Lo boleh tanya sama teman-teman kantor gue gitu. Kantor kita selalu jam 5 tidak ada lembur. Pasti pulang. Semuanya. Kenapa? Karena memang kita tuh udah punya sistem yang benar. Jadi lo nggak bisa main serabutan jadi IO gitu. Takes time, betul-betul takes time. Tapi kalau lo bener-bener lo tahu apa yang lo kerjain, lo pasti bisa manage. Time management juga tetap nggak lepas dari sini. Kalau lo nggak ngerti gitu ya pasti akan jadi beban banget. Dan itu yang kadang-kadang membuat lembur, kan kayak anak IO, anak agency yang sampai 24 jam nggak tidur, betul. Kan sampai sakit, bahkan ada yang sampai meninggal, fatal, sampai itu. Ya karena ya itu kadang-kadang bos-bos juga kadang-kadang suka nggak ngerti bahwa kapasitas anaknya tuh seperti apa sih. Ada batasnya juga lah ya. Bukan kapasitasnya dia dalam misalnya ya kayak lu tiba-tiba suruh gambar panggung gitu. Lo berimajinasi dan harus lo bisa diterapkan di dalam di dalam desain panggung lo semuanya, bahkan konstruksinya mesti kuatnya di mana segala macam. Sementara lo nggak punya kapasitas itu, stres nggak lo? Iyalah. Iya kan? Pasti. Iya kan? Atau anak yang baru masuk langsung disuruh buat pitchingan, deck pitching segala macam. Itu yang kadang-kadang membuat takes time jadinya. Mereka banyak nanya, nyari di YouTube, nyari di Google segala macam. Itu yang takes time. Tapi kalau lo udah jelas semuanya yang mesti dikerjain, gue alhamdulillah paling malam itu kita jam 7 malam lah. Itu juga karena kita mau persiapan event besok. Gitu. Yang penting ya sekali lagi manajemen yang benar akan ngebuat time management juga pasti benar. Mantap, pesan terakhir tuh. Sip. Gue puas banget karena gue dengar ini berlebih dari yang gue harapin sebetulnya. Dia ngejelasin, termasuk rahasia dapur dia jelasin gawat. Nggak ada rahasia. Nggak ada dapur ya? Oke, Retrois, Miki, thank you banget. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa nih, Retroism. Coba lu tunjukin The Daddies, saudara kembar nih 2. Jangan lupa cari ya di YouTube. Oke, sampai ketemu. Bye.